Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sekarang Rio Motovlog. Jadi hari ini Rio mau sekedar mau perkenalkan si merah yang punya Rio ya. Jadi di sini ada motor Mio Soul tahun 2012 guys ya. Nah, di sini apa aja aksesoris yang ada di Mio Soul ini kita lihat dulu ya. Nah, di sini mungkin cuma modifnya cuma di lampu. Kalau kalian bisa lihat ini lampunya, lampu LED warna putih guys ya. Nanti kita akan nyalakan. Terus sama mungkin di shocknya ya, di shocknya ya, mohon maaf ya teman-teman kalau agak gelap ya. Nah, jadi kelihatan nih shocknya, dan cuma itu aja sih, cuma 3 aja. Nah, buat teman-teman yang mau tahu harga berapa, habisnya berapa di modif motor Mio Soul ini, kita simak sama-sama ya guys ya. Jadi di sini mungkin kita simak satu-satu dari lampunya dulu guys ya. Kita nyalakan dulu kontaknya dulu guys ya. Nah, jadi lampunya kayak gini guys ya. Tuh, cukup sangat terang guys ya. Nah, ini mereknya merek LED RTD warna putih guys ya. Oke, kita amati dulu guys ya. Nah, kenapa Rio matiin? Sebenarnya sih bisa sih. Sebenarnya sih kalau kita nyalakan mesin juga bisa ini. Karena kan ini lampunya banyak makan aki, jadi ya sambil nyalakan mesinnya aja bisa biar hemat aki lah. Nah, itu tadi lampu merek LED RTD itu kalau di tempat Rio harganya sekitar, kalau dulu di tahun 2015-16 itu mungkin sekitar 300-an ya lampu LED itu ya. Nah, kalau sekarang mungkin 2020 lah, 2021 itu harganya sekitar 150 lah. Yang paling tinggi itu 150 yang model baru ini, yang Rio pakai ini, yang di Mio Soul ini yang model lama guys ya. Ya cukup terang lah ya. Oke, kita lanjut di klasonnya. Kita lihat ke klasonnya guys ya. Nah, ini cukup agak gelap dari tempatnya, jadi harus dinyalakan dulu nih ya. Ya, kalau kalian bisa lihat nggak kelihatan ya. Nah, ntar dulu guys, ini tempatnya agak susah ini. Nah, kalau kalian bisa lihat ini, nah ini kelihatan ya. Ya, ini mungkin agak bolong. Kenapa Rio bolongin? Ya, pertama biar suaranya agak keluar guys ya. Kita matiin dulu lampunya ya. Nah, kenapa Rio bolongin? Biar suara klasonnya itu biar agak keluar lah. Tadi ini nggak nahan. Sebenarnya sih kemarin itu pemasangannya Rio maunya sih rata sih guys. Nah, rata, cuma dari mekaniknya sendiri, kalau untuk pemasangan klason yang Rio pakai ini kan mereknya klason Denso. Nah, Denso ini kan alurnya besar, tempatnya keongnya itu loh, keongnya itu agak besar. Jadi kalau untuk di Mio Soul itu, kalau ibarat kata suaranya keluar tuh, itu tempatnya sangat susah guys. Nah, jadi ngadapnya ke bawah. Nah, sebenarnya sih ngadap ke bawah itu bisa keluar juga, cuma kadang kayak nahan, mudahnya kayak nahan gitu. Cuma biar Rio nggak nahan, jadi Rio bolongin lah tangganya. Sebenarnya untuk menghindarin air juga sih, itu aja sih. Nah, jadi gimana suaranya kita dengerin dulu ya.
Oh, nggak mau nih guys nih. Nah itu udah gini itu sudah nggak mau, jadi harus nyalakan mesinnya dulu guys. Ya belum isi guys ya, belum isi. Nah jadi suaranya kayak gitu guys ya. Cuma ini sebenarnya sih banyak ceritanya guys ya, kenapa kok bisa jadi kayak bunyinya gitu gini nih. Nah seperti kayak gini bunyinya, itu nanti Rio akan ceritain semuanya guys ya. Jadi bunyinya seperti ini lagi. Nah kita matiin dulu ya. Nah kenapa Rio masang ada di masang dua klakson? Kalau sebenarnya sih biar satu juga bisa cuma suaranya itu modelnya kayak apa ya, dia tuh kayak model ketahan gitu, jadi suaranya enggak seperti yang tadi yang Rio pencet itu. Nah terus kenapa bunyinya kayak model kayak gitu tadi, nggak apa modelnya pas dipencet klakson yang dia nggak mau. Nah itu sebenarnya banyak ceritanya guys. Jadi pas itu motor ini yang Rio pegang ini si merah ini awalnya itu kontaknya nggak mau nyala guys, itu nggak mau di engkol, nggak mau di starter, jadi nggak bisa nyala, intinya nggak bisa nyala. Nah terus Rio bawalah ke bengkel. Nah jadi buat teman-teman juga yang di rumah, jadi kalau kalian ya sebenarnya sih Rio sih nggak menjelek-jelekan bengkel ini bagus, ini jelek enggak ya. Nah tapi yang pengalamannya Rio alami yaitu guys, nah jadi pas itu motor ini nggak bisa hidup, Rio bawa ke bengkel lah. Nah setelah dibawa ke bengkel itu salahnya Rio Rio nggak nungguin si motor ini, jadi Rio tinggal aja. Nah Rio kasih nomor teleponnya Rio, kalau ada yang mau diganti alatnya apa aja nanti ya bengkel nelpon si Rio. Nah itu, nah setelah Rio tinggal, nah itu banyak guys jadi digantinya guys. Nah dari dibilang ini mas kabel kontaknya minta diganti, sudah lama kebakar ini. Nah oke. Nah jadi kontaknya sudah diganti, terus mas, nah jadi itu jadi bengkelnya itu nepon, si bengkel ini nepon, mas ini ganti mas rumah saklarnya. Nah ya sudah ganti. Nah itu Rio nggak ada di bengkel, jadi Rio itu di rumah, si pihak bengkel ini nepon. Nah terus ini mas, ini akinya minta diganti. Nah bengkel itu ngomong akinya minta diganti nih mas. Ya sudah ganti. Nah kan merembet guys, yang tadinya cuma motor bisa biar motornya bisa hidup, jadi merembet guys. Nah dari akinya minta diganti, ini mas klaksonnya minta diganti, ini harus jelek nih, putus satu, ini putus semuanya. Nah ya sudah ganti. Nah ternyata guys itu nggak diganti, dari akinya, dari klaksonnya, dari saklarnya emang diganti sih dua-duanya. Nah yang Rio sayangkan itu awalnya tadi klakson itu bisa hidup, pas dipencet itu nggak bunyinya, yang pas tadi dipencet pertama itu nggak bunyinya kayak gitu. Nah jadi begini guys bunyinya itu awalnya itu. Nah Rio ke bengkel itu ngambil motor ini, si merah ini. Nah itu harganya mahal guys, sekitar 600-an atau 700-an tuh yang Rio yang ingat itu ya. Nah ternyata pas Rio cek materialnya yang diganti di Mio ini, ternyata nggak terlalu banyak lah jadi ganti tuh. Cuma diganti tuh cuma kabel kontak sama rumah-rumahannya saklar ini, yang ini guys.
Nah ini diganti sama yang kiri nih. Ini sebenarnya sih Rio kemarin tuh mintanya satu, cuma nggak tahu kenapa diganti sama dari bengkel itu dua-duanya itu guys. Nah diganti dua-duanya. Nah pas Rio pagi tuh ke sana, nah kebetulan yang ada itu cuma apa namanya tuh orang tuanya yang punya bengkel itu. Nah terus saya tanya sama yang punya bengkel lah, yang yang jaga bengkelnya tuh. Saya ngomong, Ci, ini yang diganti apa aja, Ci? Nah saya ngomong gitu, saya mau lihat materialnya, Ci, apa aja barangnya mau diganti. Oh ya, tunggu aja mekaniknya atau tunggu anak saya aja. Nah dia bilang gitu. Nah, akhirnya Rio tunggulah. Oh ya, ini anu klakson mau diganti, terus aki mau diganti, ini diganti. Nah pas saya tanya sama yang punya anaknya punya bengkel itu, terus apa aja materialnya mana yang diganti, ternyata nggak diganti, akinya nggak diganti, terus klakson juga nggak diganti. Nah di situ pas Rio cek di jalanan itu bunyinya kok satu. Nah bunyinya kok aneh, kok bunyinya kayak trompet kayak gitu, bunyinya modalnya kayak gitu. Nah terus Rio datangin lah ke bengkel itu, dibilang, oh iya ini klakson ganti satu, nggak bisa dipasang dua-duanya. Nah dibilang gitu. Nah aku bilang ini awal pertamanya bisa, Ci, dua-duanya. Ternyata pada Rio ribut situ panjang kan, akhirnya sudahlah, aku anggap cacat. Aku anggap tuh bengkel itu udah cacat lah, intinya gitu, cacat. Jadi Rio udah 2 kali lagi mau baikin motor di situ. Nah itu buat teman-teman juga sih, buat pelajaran buat Rio juga, buat teman-teman juga yang ya ibarat kata motor yang rusak, ada trouble. Nah kalau bisa kan harus ada banyak waktu lah, luangkan waktu banyak lah, karena bukannya kita nggak percaya sama si bengkel sih ya, itu segi pengalaman yang Rio alami ya gitu, harus kalian tungguin. Karena kalau kita nggak tungguin, kita percaya sama bengkel itu pasti banyak yang diganti. Yang awalnya tadi pokoknya kalian cuma ganti kampas rem, pokoknya istilahnya gitu, ganti kampas rem. Nah itu bisa merembet, bisa ke banyak kan, segitiganya kan, kakinya kan, apa itu tuh merembet kalau kalian udah menungguin. Nah itu buat teman-teman ya, kalau kalian motornya ada trouble atau ada rusak, nah itu kalau kalian belum ya ibarat kata uang yang kurang cukup lah, kalau menurutnya si Rio sih itu, kalau kalian mau aman langsung ke bengkel resminya Yamaha aja. Kan ini motor Miyaso ini Yamaha, nah jadi kalian ke bengkel resmi aja lah, intinya ke bengkel resmi itu aja sih, biar ibarat kata ya kita tuh nggak was-was lah, upaya nanti ada trouble, upaya kita ganti ini, nah terus tahu-tahu merembet, terus motor request kita pakai nggak enak. Nah kita ke bawa ke bengkel resmi, pasti orang itu pasti tanggung jawab, bengkel resmi itu nggak mungkin nggak bertanggung jawab. Nah itu kalau di bengkel biasa itu ya karena harus banyakkan luang waktu untuk ya buat, intinya tuh buat biar nggak dicurangi lah, intinya gitu aja sih. Nah itu jadi buat teman-teman tuh juga buat pelajarannya Rio sih. Nah kenapa kalau bunyi kasusnya bisa gitu. Nah itu harganya itu dulu Rio beli itu sekitar 150, itu baru cuma kasung keongnya tuh ya, kasung keong densonya tuh aja, belum relay kabelnya. Nah kalau relaynya itu sih Rio beli itu sekitar 15 ribuan. Nah itu nggak tahu berapa totalnya sudah tuh. Nah segitulah. Kalau si shocknya ini murah aja guys ya, sebenarnya sih mereknya nggak terkenal guys ya. Nah kelihatan kan mereknya sih merek nggak terkenal, cuma ya kalau buat laju-lajuan atau cornering ya enak lah, nggak terlalu goyang lah pada shock standarnya sih. Itu harganya sekitar 200 ribuan guys ya. Nah itu aja sih yang ada di Miyaso merah ini ya, gitu aja sih videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys ya. Oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya guys ya. Oke, Rio juga minta maaf kalau seandainya Rio ngomongnya agak berlibetan ya guys ya. Jadi baru pertama sih nge-vlog ini di motor Miyaso ini. Oke, sampai jumpa, see you, bye bye.